Pernah nggak sih kamu merasa intuisi kamu salah total? Nah, hari ini kita akan coba belajar cara berpikir seperti seorang ahli statistik untuk melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru dan ya mengharapkan hal-hal yang tak terduga. Kita kan sering banget ya ngandelin firasat, rasanya cepet, alami gitu kan? Tapi pernah kepikiran nggak seberapa sering sih firasat itu justru ngejebak kita? Jawabannya ternyata ada di matematika. Dunia di sekitar kita ini ternyata dipenuhi pola-pola tersembunyi yang seringkali melawan logika kita. Otak kita tuh secara alami emang nggak dirancang buat ngelihat struktur tak kasat mata ini. Oke, jadi gimana caranya kita melatih otak kita buat ngelihat apa yang sering kelewat? Yuk, kita mulai dengan mengungkap pola tersembunyi yang pertama. Coba dibayangin, kamu lagi lihat sekumpulan angka acak. Intuisi kita pasti bilang angka depannya, mau itu 1, 2, atau 9, mestinya munculnya sama sering kan? Logisnya gitu. Tapi ternyata kenyataannya itu jauh banget beda. Nah, ini dia yang namanya hukum Benford. Angka 1 itu ternyata jadi primadona sebagai digit pertama. Muncul hampir sepertiga dari seluruh waktu loh. Sementara itu, angka 9 jarang banget muncul di depan. Pola aneh ini tuh ada di mana-mana loh, dari data keuangan sampai populasi kota. Dan ini bukan cuma trik matematika iseng loh. Ini tuh kayak detektor kebohongan super canggih. Para auditor pakai ini buat nangkep penipu pajak, karena angka yang dikarang-karang manusia nggak bakal ngikutin pola alami ini. Bahkan, pola ini bisa bantu nemuin kejanggalan di data pemilu dan penelitian ilmiah. Oke, kita udah bisa ngelihat pola yang nggak kelihatan. Sekarang, gimana caranya kita pakai bukti baru buat mengubah pikiran kita? Nah, ini seninya supaya nggak kejebak sama asumsi awal. Disinilah teorema Bayes masuk. Intinya sih simple banget. Pas kita dapat bukti baru, jangan lupain gambaran besarnya. Kita harus mikirin seberapa umum atau langka sesuatu itu pada awalnya. Ini yang disebut tingkat dasar atau base rate. Oke, bayangin skenario ini. Kamu ketemu orang yang pemalu banget. Menurut kamu, dia lebih mungkin seorang ahli matematika atau seorang mekanik? Intuisi kita pasti langsung nunjuk ke ahli matematika, ya kan? Tapi, tunggu dulu. Teorema Bayes minta kita buat lihat sesuatu yang sering kita lupain. Nah, ini dia tingkat dasar yang sering banget kita lupain. Jumlah mekanik di dunia ini tuh jauh lebih banyak daripada ahli matematika. Perbedaan populasinya gede banget, dan informasi inilah kunci buat jawab teka-teki tadi. Jadi, meskipun benar kalau persentase ahli matematika yang pemalu itu lebih tinggi, tapi karena jumlah mekanik secara total itu jauh lebih banyak, jumlah absolut mekanik yang pemalu juga jadi lebih besar. Hasilnya, orang pemalu yang kamu temui itu kemungkinan besar adalah seorang mekanik. Nah kan, intuisi kita ketipu lagi karena ngabain gambaran besarnya. Ada satu lagi nih, jebakan pikiran yang sering banget kita alamin. Kita tuh suka banget mikir serba lurus, serba linear. Kita asumsi kalau sesuatu 2 kali lebih besar, harganya juga harus 2 kali lebih mahal. Padahal dunia nggak sesederhana itu. Contoh paling gampang, pas beli pizza. Pizza 16 inci harganya 200.000, yang 8 inci 100.000. Diameter 2 kali lipat, harga 2 kali lipat. Kedengarannya adil banget kan? Tapi beneran gitu? Nah, kalau disajiin di tabel kayak gini, hubungannya kelihatan logis banget dan proporsional. Otak kita langsung nyimpulin, ini penawaran yang wajar. Tapi ada satu detail penting yang kita lewatin. Dan inilah kebenarannya. Begitu kita hitung harga per inci perseginya, ceritanya jadi beda total. Pizza yang besar ternyata jauh lebih murah. Kenapa? Karena luas pizza itu nggak nambah secara linear. Pas diameternya jadi 2 kali lipat, luasnya itu jadi 4 kali lipat. Jadi kamu dapat 4 kali lebih banyak pizza cuma dengan bayar 2 kali lipat. Jebakan linear ini tuh ada di mana-mana loh, mulai dari cara kita salah paham soal kecepatan internet sampai keuntungan investasi. Dunia ini penuh dengan pertumbuhan eksponensial, bukan cuma garis lurus yang sederhana. Dan ini semua ngebawa kita ke pelajaran terakhir yang mungkin paling penting dari semuanya. Sadar kalau ada batas dari apa yang bisa kita prediksi. Yuk kita coba eksperimen pikiran. Coba bayangin 2 pendulum ganda ini. Kita lepasin dari titik awal yang hampir banget identik. Bedanya tipis banget, mungkin nggak kelihatan sama mata telanjang. Awalnya, gerakan mereka kelihatan sama persis, tapi cuma dalam beberapa saat, lintasan mereka mulai nyimpang secara dramatis. Perbedaan super kecil di awal tadi membesar secara eksponensial, sampai akhirnya gerakan mereka jadi sama sekali nggak bisa ditebak dan beda total. Nah, inilah yang kita kenal sebagai butterfly effect atau efek kupu-kupu.
Pertanyaan terkenalnya kan, apakah kepakan sayap kupu-kupu di Brasil bisa memicu tornado di Texas? Ini inti dari teori chaos. Dalam sistem yang kompleks, prediksi jangka panjang yang sempurna itu, ya mustahil. Jadi, kalau kita nggak bisa memprediksi masa depan dengan sempurna, terus apa gunanya ini semua? Apa dong keterampilan paling penting yang harus kita punya? Jawabannya adalah ini. Keterampilan utamanya bukanlah memprediksi, tapi beradaptasi. Ini tentang membangun sistem yang siap menghadapi kejutan. Ini tentang memahami aturan mainnya, bahkan saat kita nggak akan pernah tahu skor akhirnya. Dan itulah cara kita mengharapkan yang tak terduga.